Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran keuangan ya, yaitu tentang sertifikat Bank Indonesia. Nah, kemarin aku udah mengajar ya tentang apa itu pasar uang ya. Nah, hari ini aku mau mengajar tentang apa itu sertifikat Bank Indonesia, yaitu salah satu sekuritas keuangan juga yang diperdagangkan dalam pasar uang ya. Nah, ini akan aku bahas satu-satu kita mulai dari sertifikat Bank Indonesia. Nah, sertifikat Bank Indonesia itu adalah definisinya, aku tulis dulu ya. Surat berharga yang digunakan Bank Indonesia sebagai alat untuk mengontrol kestabilan rupiah. Oke, nah bagaimana sih sebenarnya skemanya? Nah, aku akan coba ilustrasikan ya biar kalian lebih mengerti bagaimana cara bekerja SBI ini di dalam mengontrol kestabilan nilai rupiah dan cara kerja dan cara transaksinya ya. Oke. Nah, misalkan ini adalah Bank Indonesia gitu ya. Nah, Bank Indonesia ini misalkan menjual yang namanya SBI ini gitu ya. Dia menjual SBI gitu ya. Nah, misalnya ini adalah sertifikat Bank Indonesia senilai, katakanlah nilainya 500 juta gitu ya. Sebenarnya dia nominalnya itu dimulai minimal 100 juta dengan kelipatan 50 juta gitu ya. Nah, ya ini ketulis dulu ya, ini BI, Bank Indonesia gitu ya. Nah, lalu di sisi lain ceritanya ada katakanlah Bank A gitu ya. Nah, Bank A ini membeli sertifikat Bank Indonesia ini, gitu ya. Nah, Bank A ini membayar kepada Bank Indonesia. Nah, misalkan harganya, nah yang perlu kalian tahu adalah harga sertifikat Bank Indonesia ini dijual dengan harga diskon ya atau diskonto ya sebagai sistem penjualannya gitu. Nah, itu adalah untuk untuk memberikan bunga ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi uh, SBI ini dijual dengan harga misalkan gitu ya 490 juta gitu. Nah, tapi nilai SBI-nya itu adalah 500 juta. Tapi yang Bank A ini bayar ke BI cukup 490 juta saja. Nah, anggaplah bunganya itu sebesar 10 juta gitu ya. Jadi nanti misalkan jangka waktunya surat ini misalnya 1 bulan. Oh ya, surat sertifikat Bank Indonesia ini jangka waktunya itu pendek ya. Bisa 1 bulan sampai 3 bulan, yang pasti itu kurang dari setahun ya. Gitu. Nah, misalkan jangka waktunya ini adalah 1 bulan. Nah, lalu nanti pas ketika jatuh tempo, misalnya ini udah 1 bulan berikutnya. Nah, nanti pada 1 bulan berikutnya si BI ini akan membayar kepada Bank A sebesar pokoknya 500 juta gitu ya. Nah, jadi Bank A ini ketika dia membeli SBI 500 juta ini harganya 490 juta. Nah, tapi nanti BI ngembaliin ke Bank A itu sebesar 500 juta gitu. Nah, jadi ibaratnya seperti ini. Ibaratnya kayak Bank Indonesia itu meminjam uang ke Bank A ya dengan menjual sebuah surat gitu. Ibaratnya seperti itu. Kayak BI ini kayak minjem uang ke Bank A dan dia seperti dengan menjual surat gitu ya. Sehingga BI ini mendapatkan uang 490 juta ya. Nah, uang ini yang bisa digunakan untuk ya berbagai macam kebutuhan ya, bisa untuk APBN, mendanai proyek-proyek pemerintah lainnya gitu ya. Dan nanti 1 bulan kemudian si BI ini harus melunasi kepada Bank A itu sebesar pokoknya yaitu 500 juta. Jadi Bank A ini membayar 490 juta dan mendapat 500 juta. Dia mendapat bunga sebesar 10 juta dari transaksi ini gitu ya. Nah, seperti itu skema dari penjualan
sertifikat Bank Indonesia. Nah, lalu yang perlu kalian ketahui lagi adalah kenapa sertifikat Bank Indonesia ini bisa menyerap atau mengontrol kestabilan nilai rupiah. Karena ketika nilai rupiah itu misalnya nilai rupiah lagi lemah karena inflasi yang ada di pasaran itu tinggi ya. Karena jumlah uang money supply yang ada di pasaran itu tinggi. Nah, dengan BI menjual surat ini ya, nah BI itu akan menyerap uang sebesar 490 juta itu masuk ke dalam Bank Indonesia. Otomatis money supply yang ada di pasaran itu akan berkurang ya, menurun. Sehingga nilai rupiah itu akan kembali naik gitu. Dan itu dilakukan untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Jadi bisa dia menjual, bisa juga nanti dia mau membeli gitu ya. Nah, nanti lalu berikutnya si Bank A ini, nah Bank A ini bisa sebenarnya dia punya dua pilihan. Dia bisa menunggu jangka waktu 1 bulan untuk BI melunasi kepada Bank A-nya 500 juta atau Bank A ini bisa menjual lagi. Nah, Bank A itu bisa menjual lagi misalkan kepada Bank B gitu ya. Nah, surat SBI-nya ini bisa dijual lagi ke Bank B oleh si Bank A gitu ya. Nah, dijualnya itu bisa lebih tinggi dari 490 juta. Misalkan Bank A membutuhkan dana, tiba-tiba dia lagi butuh, wah kan kemarin dia invest 490 juta ke SBI, tiba-tiba dia butuh likuiditas si Bank A-nya ini. Nah, dia punya SBI ini. Nah, dia bisa jual ke Bank B ini misalkan seharga 492 juta tergantung harga pasaran saat itu gitu ya. Nah, bisa dijual ke Bank B sehingga Bank A itu mendapatkan keuntungan 2 juta ya dari dia beli 490 dia jual lagi ke B 492 juta gitu ya. Nah, nanti si BI-nya ini melunasinya bukan ke Bank A tapi ke Bank B karena surat SBI ini sudah pindah ke Bank B gitu ya. Surat SBI-nya. Nah, si BI ini akan melunasi kepada siapa yang memegang surat SBI ini gitu pada jangka waktu yang ditentukan. Ya, seperti itu. Jadi, gunanya surat berharga ini adalah sebagai alat ya untuk mengontrol kestabilan rupiah yang tadi aku bilang, dia menyerap kelebihan money supply atau kebanyakan money supply yang ada di pasaran sehingga masuk ke dalam BI ya money supply-nya. Nah, jadi money supply yang ada di dalam pasaran itu berkurang gitu. Nah, itu bisa mengontrol kestabilan rupiah atau nilai rupiah yang ada di pasaran ya. Nah, lalu ada beberapa hal ya yang aku mau jelaskan juga ke kalian tentang SBI ini ya, things to know. Nah, ada beberapa informasi yang aku mau kasih di sini adalah bahwa tadi ya jangka waktunya SBI ini 1-3 bulan umumnya ya, atau di bawah 1 tahun ya. Jadi ini adalah instrumen keuangan jangka pendek ya. Nah, lalu yang kedua adalah bisa dibeli sama masyarakat umum juga bisa seperti kita ya bisa juga, tapi harus lewat broker ya. Masyarakat umum harus lewat broker. Nah, atau biasanya sih bank atau BI lebih prefer yang membeli itu adalah bank gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah harga minimum pembelian adalah 100 juta. Nah, jika lebih dari itu bisa dengan kelipatan 50 juta ya. Gitu. Lalu seperti yang tadi aku bilang, dia menggunakan sistem diskonto ya sebagai pricing ya. Nanti aku akan ajarin deh di video aku berikutnya bagaimana kita menentukan harga dari sebuah SBI ya. Nah, dia menggunakan sistem diskonto pakai acuannya itu dengan suku bunga BI rate ya. Suku bunga BI rate gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah, nah ini dijualnya
dengan menggunakan sistem lelang gitu ya. Ya, oke. Jadi itu aja sih yang mau aku jelaskan ya tentang yang namanya SBI ini atau Sertifikat Bank Indonesia. Nah, kalau di Amerika itu namanya T-bills ya, itu sama sebenarnya. Itu dikeluarkan oleh Bank Sentral di Amerika, lalu di Australia itu namanya T-notes ya. Ya, itu sama aja dengan sertifikat, mirip-mirip ya dengan sertifikat Bank Indonesia ini. Oke, itu aja guys yang mau aku jelasin tentang sertifikat Bank Indonesia. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.